bahwa telah terjadi insiden robohnya panggung yang digunakan tablik akbar oleh Gus Ikdam. Ada beberapa pihak yang mengait-ngaitkan dengan kualat bahwa selama ini Gus Ikdam adalah seorang muhibbin dan selalu membela Habib Alwi. Kemudian ada juga yang mengait-ngaitkan dengan bahwa kejadian tersebut terjadi setelah sebelumnya diadakan tawasul kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Faqih Muqaddam ini dikisahkan sangat luar biasa, yaitu salah satunya bahwa Faqih Muqaddam ini pernah Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali dalam sehari. Bukan itu saja, juga banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang luar biasa dari Faqih Al-Muqaddam ini yang kalau kita cermati seolah-olah melebihi daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah kita saksikan bersama berita kemarin ya teman-teman, yang dimana panggung ceramah yang akan dihadiri oleh Ikdam, panggungnya rubuh. Panggungnya rubuh ketika mereka ini bernyanyi-nyanyi ya. Panggung yang besar ini amyuk. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, apakah ini memang sebuah tanda dari alam? Dari alam, sebuah pertanda alam teman-teman. Tanda dari Sang Ilahi. Pertanda dari Sang Ilahi teman-teman. Bahwa Sang Ilahi pun ini sudah mulai murka. Oh, Sang Ilahi murka kepada Ikdam teman-teman. Karena Ikdam tidak sepakat dengan Gus yang satu ini. Ada kejadian tidak biasa itu ya. Khorikul adat. Khorikul adat tapi bukan karomah ini. Ini panggungnya Gus Ikdam itu runtuh kemarin itu. Jadi habis kejadian Gus Miftah goblok-goblokin tukang ST. Kemudian Gus Ikdam itu kan termasuk orang yang tidak membatalkan Mbak Alwi itu. Nah, bikin acara panggungnya runtuh. Tuh jadi serangan. Golongan orang-orang yang membatalkan nasab dijadikan gorengan. Gara-gara tawasul ke Faqih Muqaddam, jadi panggungnya runtuh. Aduh, iya. Heran saya itu sama kelompoknya Kimad itu ya. Jadi cukuplah buat kita itu menilai satu kelompok itu sesat dari mana? Dari pola pikir yang tidak pernah ajeg. Katanya jangan menghubung-hubungkan satu kejadian dengan yang tidak masuk akal. Yang mana pikiran mereka tidak masuk akal itu tidak saintifik, tidak ilmiah. Tapi kalau urusannya sama yang bisa digoreng, itu pasti gara-gara tawasul ke Faqih Muqaddam. Jadi runtuh begitu. Nih gini dulu ya, saya mau tanazul dulu nih. Tanazul dulu. Apa tanazul itu? Tanazul itu ikut dulu logika mereka. Kalau menurut logika mereka bahwa yang namanya pengisbat Ba'alwi itu sesat, berarti acara Gus Ikdam itu sesat. Kemudian di acara Gus Ikdam itu tawasul kepada Faqih Muqaddam. Dan Faqih Muqaddam kalau benar dia itu tidak akan membiarkan perkara yang sesat. Maka diruntuhkanlah panggungnya karena Faqih Muqaddam orang yang benar. Ya. Itu kalau kita tanazul tuh. Jadi karena Faqih Muqaddam itu benar dan ini tawasul melalui Faqih Muqaddam supaya diberikan kebenaran, akhirnya diruntuhkanlah panggungnya, berarti itu tanda kepada benarnya Faqih Muqaddam. Itu tanazul saya atas pola pikir mereka. Ya. Dan sebetulnya kalau kita mau berbicara yang haknya begini, kalau disebut satu perkara itu menjadi penyebab dari perkara yang lain, itu kan termasuk sabab adi. Ya, sabab adi itu hukum alam begitu. Kita suka melihat nih api mendekat kepada rokok, kemudian rokok terbakar. Kita menyebutkan api menjadi sebab terbakarnya rokok. Itu hakikatuhu yang membakar rokok ya Allah. Cuman karena sabab adi terus menerus Allah itu sebelum membakar rokok mengenakan kepada api, maka kita menyebut apilah yang menjadi gara-gara
terbakarnya rokok. Nah kalau misalkan nih panggung itu runtuh gara-gara tawasul kepada fakih muqaddam, nih saya sekarang mau tawasul ke fakih muqaddam ya, mau minta doa kepada Allah tawasul lewat al fakih muqaddam. Coba kira-kira panggung saya ini hancur apa enggak nih? Nah ini benar panggung juga nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi jami'i awliyaika khususan asy-syaikh faqih muqaddam. Allahumma salimna min fitnatil masihid dajjal. Amin. Ya udah tuh saya minta tuh doa tawasul dengan faqih muqaddam. Aman. Kalau itu gara-gara tawasul, ini harusnya runtuh juga. Berarti nggak ada hubungannya. Ya, ini yang cerdas dong, katanya kelompok mukimar itu orang-orang cerdas. Gimana sih? Kok malah kayak begini? Ya, nih yang namanya tawasul itu, dia tawasul itu kita mintanya sama Allah. Cuman karena beberapa hal kita suka mengatakan bifadlika, itu berarti kita membebaskan diri dari kita meminta merasa layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu kita mengakui bahwa Rasulullah itu sebagai pemberi syafaat. Nah, seperti itu saja tawasul itu enggak kurang enggak lebih. Ya malah kalau misalkan di dalam sholat kita itu kan suka sholawat tuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba kama shollaita, kafnya itu kaf apa? Kamu cari sama orang-orang yang paham i'rab itu. Ya, itu kafnya itu bimakna ta'lil. Jadi kaf bimakna lam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama shollaita ai li sholatika ala Sayyidina Ibrahim. Karena sholawat engkau kepada Nabi Ibrahim. Dalam pengertian, masa Nabi Ibrahim saja dikasih barokah, masa Rasulullah tidaklah? Itu tawasul tuh. Ya, jadi tawasul itu nggak ada masalah. Dan kalau mau kita cari penyebab kenapa panggungnya itu bisa runtuh, cari dong sebab yang lebih make sense begitu. Bisa jadi karena sabotase, ya saya nggak tahu sabotase siapa, atau misalkan karena terlalu banyak orang yang di atasnya, atau mungkin yang bikin panggungnya amatir. Kan banyak yang lebih make sense, banyak faktor lah. Kamu sekarang mau bikin bahan gorengan, ya ada yang dari dulu bahan gorengan itu dari tepung terigu kan, bukan dari kejadian-kejadian kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan kamu itu yang benar, jadi kumahanya panggung tes iman itu yang benar. Kamu itu mau di jalur apa sih? Mau di jalur ilmiah kayak orang-orang si guru gembul gitu, apa mau di jalur klinik, apa mau di jalur apa? Akhirnya nggak jelas. Pokoknya asal ada perkara-perkara yang sekiranya bisa dipakai untuk serangan, serang begitu. Ini tolol.